Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Lo kenapa, kali Bro? kenapa enggak? Gue bingung aja mau buka pakai apa kan. Kan gue mulai Oh, rajin ya ibadah, jadi gue buka dengan assalamualaikum. oh, Alhamdulillah ya Allah, ya akhi. Eh, halo semuanya, kita ketemu lagi nih di tempat malam ya. Udah lama kita nggak jumpa gitu ya. Ini mungkin orang-orang pertama kali muncul di tempat malam ada gue, ada Hanza dan Hilman. Akhirnya kita muncul lagi nih. Nah, kali ini kita akan ngomongin apa? Kita akan ngomongin 17-an. Kurang lebih kayak 17. Itu Indonesia merdeka emang beneran tanggal 17.45 atau berapa sih kayak gitu? Latar belakangnya sih sebenarnya yang pertama tuh dulu gue kaget kalau ada namanya agresi militer Belanda gitu. Waktu zaman gue SMP gue baru tahu ada agresi militer Belanda. Karena gue pikir tahun 45 udah merdeka, udah bebas, udah membangun negara gitu kan, udah mulai pembangunan. Nah gue kaget tuh dulu gue nonton film namanya Trilogi Merah Putih. Di sini ada yang pernah nonton nggak? Kemarin gue nanya sih ya, katanya belum pada Iya, nonton. nanya. Gue belum nonton. Yuda Gue belum cuma nonton. sekilas doang di Malah gue CTV. baru tahu. Ya itu silakan ditonton lah. Nah itu gue cukup bingungnya karena kok masih ada perang gitu kan. Gue pikir setelah perang 45 bebas ya udah nggak diubek-ubek Belanda lagi gitu. Ternyata ya 45 itu proklamasi. Tapi yang unik adalah kejadian-kejadian di seputar proklamasi gitu man. Setelah gue belajar ternyata memang proklamasi kita tuh kan kayak dadakan ya man. Jadi Jepang menyerah. Ya udah besok ini proklamasi yang ada peristiwa-peristiwa Rengas Dengklok ya kan Oh, diculik. iya. Bahkan gue kalau nggak salah benar nggak sih UUD kita tuh sebenarnya lagi disusun kan. Jadi Betul, proklamin dulu betul. baru ada dasar negara gitu. Betul, betul. Nah itu yang unik. Nah terus dinamika yang 49 baru udah lebih matang. Boleh dong man lu sebagai orang sejarah gitu kan dan politik, ceritain dong 45 apa 49 sih. Oh ya, sama ini gue bikin survei di media sosial di IG gue. Ada 99 responden, itu 63% itu bilang tahun 45. Gue kan 45 atau 49 tuh. Ada yang bilang diserahkan Belanda, diakui Belanda, atau diberikan Belanda. Nah itu kan kalimat politis juga gitu. Tahun 49 itu dari KMB ya setelah itu. Kan nanya gitu ya, 1945 atau 49 gitu ya. Mantap gitu. Jadi bagi orang yang menjawab 45, berarti mereka telah mengingat dengan baik fakta trivial yang populer beredar dan resmi tercatat. Bagi yang menjawab 49, berarti mereka juga telah mengingat dengan baik dan memahami dengan baik bahwa ada perbedaan perspektif gitu ya, alias dengan pemahaman yang lain, dengan konsep yang lain, juga bisa dianggap bahwa 49 kita baru merdeka. Itu bagus tuh, dua-duanya bisa ditampilkan sebagai bentuk sandingan lah ya, sandingan. Jadi ada dua peristiwa nih yang harus kita telah dari dua sisi gitu. Kalau lo sendiri ikut itu nggak? Ngisi surveinya Hanza nggak, Man? Atau lo nggak story-nya Hanza? Gue ngejawab, gue klik 45. Gue ke 45. Gue Iya. kayaknya 49 sih. Kalau lo sendiri, Za, milihnya apa? Gak bisa sih. Ya, gue 45 sih, maksudnya biar lebih banyak 45 ya. Tapi yang menarik temuannya adalah kebanyakan yang milih tahun 49 itu adalah teman-teman gue yang anak FISIP. Yang anak FISIP, ada juga yang anak FIB gitu ya. Dan yang 45 tuh ya ada beberapa yang memang kenalan gue atau apa ya, dulu sempat belajar bareng gue lah gitu. Tapi ini ya, gue tampilin nih ya, kan gue diskusi, lu kenapa milih 49 gitu kan, jelas-jelas tahun 45. Dia bilang, karena 49 itu waktu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia gitu, melalui berbagai perjanjian. Jadi intinya tahun 45, oke kita proklamasi, tapi secara internasional belum diakui gitu, secara de jure ya, atau gimana. Kalau kita balik ke pelajaran KWN gitu ya, pendidikan kewarganegaraan, kalau negara itu kan dianggap berdaulat, alias dia mempunyai sovereign ya, kedaulatan, kewenangan gitu, alias kekuasaan yang diakuin gitu ya. Ya lo tahu de facto dan de jure ya sih. De facto kan barangnya ada gitu loh. Jelas tuh ada apa namanya sih, wilayah dulu kita nggak mungkin ngomong rakyat atau pemerintahan kan, itu kan imajinnya, tapi wilayah tuh absolut gitu loh. Bahkan hewan pun kalau ngomongin kucing gitu ya, kalau ngomongin anjing gitu, kalau ada wilayahnya, oh itu jelas nih dia bisa menguasai space itu. Nah, jadi kalau ngomongin negara itu berdaulat, kita lihat dulu nih, space yang dimaksud yang mana, kan gitu ya. Kalau yang namanya Indonesia itu yang mana aja gitu. Nah, waktu itu udah ada nih daerah-daerah yang oke, sepakat yuk kita bergabung dalam negara yang namanya Indonesia gitu.
Jadi udah ada tuh. Lalu ada rakyatnya, orang-orang yang tinggal di daerah tadi sepakat nggak? Gitu, oh sepakat gitu. Dan akhirnya pemerintahannya, alias orang-orang yang menjadi elit di tempat samudera itu sepakat untuk bekerja sama membangun pemerintahan. Udah, kalau itu udah ada, berarti kan orang-orang yang ada di tiga komponen itu kan bergerak tuh. Nah, itu bisa dinamakan merdeka. Tapi ada aja orang yang nggak suka, atau ada aja orang yang punya kepentingan untuk jangan sampai lo bangun dulu. Maka itu jadi urusan de jure gitu ya, secara hukum alias secara pengakuan. Alias kalau ada kekuasaan yang udah ada duluan nih, terus dia mengakui bahwa yang negara baru ini adalah negara, ya udah semakin komplit gitu, semakin komplit bahwa dia adalah sebuah negara. Itu baru diakuin dan kita bisa menganggap bahwa ini adalah negara utuh gitu. Gitu sih, Za. 3+1 komponen tadi harus diperhatikan. Jadi berarti 45 tuh oke kita merdeka, paripurna semakin kuat gitu ya. Semakin kuat tuh tahun 49 ya. Tapi kalau catatan sejarah misalnya di arsip PBB atau secara Belanda tuh mereka menulisnya tahun berapa sih sebenarnya? Kan kalau kita ya kita mengakuinya 45. 45. Lamirnya 45. Gue nggak tahu PBB kapan. Ya, tapi yang pasti kan Mesir, India, Australia, sampai Vatikan gitu ya. Mengakui kalau kita negara merdeka berdiri semenjak 17 Agustus 1945. Tuh. Kalau Belanda kan enggak. Kalau Belanda kan mengakuinya semenjak 27 Desember 1949, semenjak penyerahan kedaulatan. Atau kalau kata kita pengakuan kedaulatan. Yang mana yang benar terserah gitu ya. Jadi semua kembali sesuai selera yang mau mengakuinya itu. Sesuai kepentingan dari yang mau mengakuinya itu. Gitu. Karena kita di sini berbicara kepentingan ya. Tadi ini ya, ada perbedaan antara pemberian kemerdekaan atau pemberian kemerdekaan atau pengakuan kemerdekaan gitu ya. Kalau kita jelaskan lebih suka pengakuan karena kita 45 tinggal lu akui aja gitu. Lu selama ini belum ngakuin makanya lu melakukan agresi militer gitu kan. Penyerahan kedaulatan dan pengakuan kedaulatan. Kalau Belanda kan anggapnya kan sebuah operasi militer itu dalam payung polisional aktis gitu ya. Wah, ada tindakan aksi polisi gitu supaya kejadian-kejadian yang dianggap pemberontakan dan ketidakstabilan itu bisa tumpas gitu. Dan mereka kan juga mempropagandanyakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah kompor yang dipanas-panasin oleh sisa-sisa Jepang dan juga orang-orang kiri. Nah, jadi combo tuh. Jepang ngompor orang kiri ngomporin kita merdeka gitu kan. Dianggapnya itu ini negara sisa fasis Jepang gitu loh. Janganlah ini sampai merdeka karena mereka itu bakal menimbulkan permasalahan, bakal melanggar HAM dan lain-lain gitu. Itu kan propagandanya gitu ya. Maka mereka datang dengan dalih menenteramkan Kamtipmas gitu, keamanan dan ketertiban masyarakat gitu. Mereka makanya kan ada operasi gagak gitu ya. Ada operasi yang pertama apa tuh, gue lupa tuh, produk apa lagi gitu ya. Tapi yang pasti mereka memframe-nya dalam sebuah bentuk ketidakamanan terjadi dan mereka harus menangani. Dan semua ini emang ada pergolakan gitu ya. Misalnya tuh kalau nggak salah di agresi militer Belanda kedua ya, bahwa saat sudah tercipta garis Van Mook gitu ya, ya udah wilayah Indonesia itu ya udah Jawa, Sumatera, dan Jawanya pun juga cuma sedikit gitu ya, cuma beberapa bagian gitu. Jawa, Sumatera, Jawa, Madura gitu. Pokoknya yang pasti beberapa bagian yang emang udah harusnya dipisah, kita malah ikut skirmish alias border battle gitu, kompor-komporin, panas-panasin, tembak-tembakin. Jadi kan semakin nyata, ini orang ngapain sih ini mengompor-komporin penduduk yang udah ada di wilayah Belanda untuk berontak. Berarti kan Belanda juga punya alasan gitu. Jadi waktu itu tuh kemasannya adalah dan orang dunia tahu tuh adalah terjadi pemberontakan, bukan sebuah kemerdekaan udah ada lu Belanda baik lagi, enggak gitu. Di luar tuh enggak gitu taunya. Gitu. Maka kita berjuang nih berusaha membalikkan citranya. Jadi seakan-akan kita didudukin lagi gitu. Selain itu ini ya yang kita coba buktikan adalah kita bisa kok nyatu gitu ya. Ya mungkin memang ada beberapa ini ya, setelah merdeka itu kan jelas ada pertarungan ideologi, ada kepentingan berbagai macam daerah gitu kan. Nah, kalau misalnya dunia internasional ngeliat, oh ini kayak anak kecil baru lahir gitu kan kok malah berantem gitu. Akhirnya malah jangan-jangan dikasih lagi gitu ke ini Belanda tolong diurus dulu. Kayak kita melakukan apa sih itu sampai 49 tuh yang
konferensi tinggi itu ya. Ya, KMB. Oke, jadi balik lagi ya, kita ngomongin yang 45 49 lagi gitu ya. Jadi ternyata panjang perjuangan ya. Banyak Iya. peristiwa. Makanya ada yang lihat 49, ada yang lihat 45 gitu, karena ya 4 tahun itu banyak masalah. Dan itu masa-masa bersiap istilahnya. Ya kalau gue dapat sih ya tadi poin pertama 45 apa 49 jelas merdeka secara proklamasi memproklamirkan kemerdekaan kan tahun 45 kan. Cuma paripurna secara de jure, secara hukum, secara pengakuan dan kedaulatan tuh 49 ya. Tapi belum berarti tahun 49 tuh udah langsung tenang kayak sekarang gitu ya, langsung presiden gini terus di daerah nggak ada pemberontakan, semuanya kebinekaan kayak sekarang kan. Nggak berarti Iya. gitu ya, masih panjang lagi ya. Pasti panjang sih. Tahun aja langsung ribut itu kan. Langsung ada apa namanya? APRA ya, Ratu Adil, inget nggak? Yang langsung terus tahu. Habis itu ada masih berjalan juga sih DITI masih berjalan ya kan. Habis itu PKM ini udah selesai. Apalagi ya? Ya pasti dua itu tuh yang besar itu kan nongol Andi Aziz. Nah, jadi banyak permasalahannya dan yang paling cukup mengerikan ya itu dia Ratu Adil saat mau ada kudeta bahwa apa namanya petinggi bangsa kita itu mau dibunuh karena ya dianggap mau memecah RIS gitu kembali ke NKRI. Jadi oke, Belanda sudah selesai gitu ya mengakui kita sebagai negara mereka, tapi ternyata kita masih belum selesai di dalam negerinya. Bahkan sampai tahun 55 sampai tahun 62 kita masih terus berkonflik dengan Belanda untuk memperebutkan Papua gitu. Panjang perjuangan kedaulatan tuh panjang, enggak mereka dari Sabang sampai Merauke dapat kita selesai enggak. Ternyata kita perlahan dan itu seringkali lupa ditulis dengan detail dan rapih gitu ya di buku-buku sejarah sehingga tahu-tahu kita hanya menikmati oh ya merdeka habis itu ada Belanda balik lagi habis itu kita diakuin udah selesai. 45. Masih banyak bak-bak yang tertinggal ya kalau bikin program gitu. Banyak chapter yang hidden kayak kolom Excel sengaja di hidden gitu. Iya kayak itu ada video tambahan gitu kan. Additional Ada curriculum. DLC ya, DLC. Iya, ada DLC, ada add-ons ya, add-ons gitu, ada expansion pack. Tapi gue paham juga sih kenapa ya 45 yang terus dirayakan dan ketika sekarang tahun 2021 berarti 76. Ya, 76. iya, kurang kalau emang 76. 49 itu 70 tahun. Sekarang hitungnya dari 45. Gue paham sih karena ada ini ya agenda nation building gitu. Jadi membangun kesadaran kita sudah berbangsa dari segitu gitu. Ya sama sih kayak ini ya, kayak gue juga gregetan nih salah satu kenapa gue mau bikin video ini. Beberapa misalnya YouTuber yang ke Jepang gitu kan, nanya. Ini YouTuber Jepang atau YouTuber yang di Jepang? Ya dua-duanya lah yang ngebahas Jepang. Misalnya bikin konten, wah orang Jepang tidak diajarkan kalau mereka pernah menjajah Indonesia gitu. Kalimat apa konsep menjajah itu kan gimana gitu ya, kan suatu kejahatan. Sama kayak tadi Belanda, pasti dia lebih milih memberikan kemerdekaan atau memberikan kedaulatan daripada mengakui kedaulatan. Sedangkan kita lebih memilih kalimat mengakui gitu kan. Ya ada politiknya juga kan di situ. Gak mungkin lah dia bilang menjajah ya kan. Ada kepentingan dari setiap kata ya. Memang gitu kan sejarah misalnya kayak pasti dibentuk sesuai dengan keinginan berkepentingan. Ya Pak. Itu misalnya kita di negara Indonesia, misalkan nggak tahu ya mungkin Indonesia menjajah negara lain gitu, kan nggak akan disebut menjajah. Ya semua negara pasti kan kayak gitu deh. Nggak ada dia secara terbuka ngomong menjajah, nggak ada. Iya ya. Apa ya Amerika aja kan sebenarnya kan juga negara apa Amerika Serikat tuh kan tadinya koloni Inggris yang itu kan nggak mau dia menjajah. Tapi Belanda setahu gue ya man ya akhir-akhir ini kayak gue ngeliat berita sih minta maaf lah apalah gitu. Sama bahkan ada film tuh yang baru rilis The East ya kan itu sempat kontroversial juga. Bener nggak sih mereka tuh udah mulai kayak secara terbuka ya sorry ini gue melakukan kekejaman dan kejahatan kemanusiaan misalnya gitu ya selama waktu yang lama di Indonesia udah mulai ada kayak gitu ya. Pengakuan ada, bahkan Ratu Maksima kan pernah bertemu dengan
siapa tuh nama tokohnya, nama orangnya ya, dia keturunannya gitu, keturunan orang yang orang ini tinggal di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan gitu ya. Anaknya ini disantuni ya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan permohonan maaf pemerintah kerajaan Belanda. Sorry, bukan pemerintah atau kerajaan ya. Ini dua hal yang berbeda. Pokoknya atas nama negeri Belanda gitu ya, mereka minta maaf kepada para keturunan korban pembantian Westerling. Maaf jalan terus, tapi pengakuan bahwa mereka menyerahkan kedaulatan tahun 49 tetap jalan juga gitu. Itu hal yang berbeda gitu ya. Maaf juga tetap jalan. Yang satu sebagai bentuk kemanusiaan dan yang satu lagi bentuk politik gitu. Jadi mungkin itu kepentingan atau aliran politik yang berkembang di Belanda gitu ya. Kita ya udah kita menerima dengan lapang dada juga gitu, dengan sesama. Atau ini kan ya demi kemanusiaan lah gitu. Tapi 45 dan 49 tetap perdebatan tetap langsung ya. Kalau sampai Belanda mengakui 45 itu adalah kemerdekaan Indonesia, berarti 4 tahun ini, selama 4 tahun waktu itu tuh masa-masa bersiap, mereka melakukan pembantaian dong. Jadi ini ya tetap untuk kayak memori kolektif dan agenda nasional pembangunan bangsa gitu. Ya masing-masing, kalau Indonesia 45, tapi kalau mungkin Belanda masih ya 49 kedaulatannya gitu Indonesia. Proklamasinya 45. Makanya ada 2. Tapi yang menarik itu sih tadi yang permintaan maaf, dan ini nih yang kalau mau kita omongin tentang film The East. Nanti mungkin di episode selanjutnya kali. Lu udah pada nonton belum? Udah. Belum gue. Kesukaan. Gue juga tahunya dari Hilman. Gue baru dikirim link ya kan kemarin. Oh iya ya. Nonton. Jadi kita kembali lagi ya. Kalau kita ngomongin kenapa bisa dapat, kenapa 45, kenapa 9 ya tadi ya, kita ngomongin syarat berdirinya negara gitu kan. Kalau di 45 kita punya tiga komponen yang terpenuhi. Kalau di 49 kita tinggal melengkapi satu komponen yang diperlukan gitu. Nah terus ya kenapa harus sampai 49 gitu kan ya? Ya karena perjuangannya lama dan kita masih bermasalah gitu loh. Masih punya urusan lah dengan penguasa sebelumnya yang dulu, yaitu Belanda. Dan ya dalam semua sisi perjuangan, dalam semua kepentingan, dalam semua hal-hal yang kita nggak pernah tahu di belakang meja dan di atas gitu ya, segala pergulutan politik di atas, ya tahun itu akan terus ada antara perdebatan 45 atau 49 karena masing-masing punya kepentingannya masing-masing. Ada yang pengen kita benar-benar dari awal banget ngomong udah tercipta dan kita berusaha mempertahankan, ada yang pengen menyatakan bahwa ya udah akhirnya kita mengalah karena kalian sudah terbukti mampu dan juga sudah terbukti mendapat dukungan internasional. Jadi dua itu akan terus ada. 45 atau 49 silakan terserah, sesuai kepentingan masing-masing gitu. Tapi kalau kita nggak ya merayakannya resmi ya 45 gitu. Ya. Resmi Indonesia ya 45. Iya, gitu. Lombanya aja 45. 17 Agustus 17 Agustus 45. Thank you ya Hilman ya udah ngobrol-ngobrol lagi. Ini lebih enak kalau kita ketemu langsung, cuma karena memang keadaannya lagi begini. Thank you yang udah nonton. Yo, thank you udah nonton Santap Malam. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan bagikan ya ke teman-teman kalian sama diskusi nih di komen.